Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya sendiri Eva Cahaya Reski dan rekan saya ada Syahir. Pada malam hari ini kami akan membahas terkait dengan Hong Kong's political future. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kami akan sedikit menceritakan sekilas terkait dengan case study tersebut. Hong Kong dihibahkan Cina pada Inggris pada tahun 1800-an. Setelah Inggris 2 kali memenangi Perang Opium. Perjanjian 99 tahun antara Inggris dan Cina berakhir tahun 1997 dan Hong Kong dikembalikan ke Cina. Dengan syarat Hong Kong menjadi wilayah otonomi. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Cina memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional baru yang dianggap melanggar hak sipil Hong Kong. Warga juga khawatir Hong Kong akan kehilangan hak otonomi dan mereka dipaksa mengikuti peraturan Partai Komunis Cina. Menlu Inggris Dominic Raab berencana menunda kesepakatan ekstradisi Inggris dengan Hong Kong dan menawarkan kewarganegaraan bagi 3 juta warga Hong Kong. Di sisi lain, Cina menyebut Inggris melakukan campur tangan brutal dalam urusan dalam negeri mereka. Tidak hanya itu, Raab juga menuding Beijing melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap suku Uighur di Xinjiang. Raab telah meminta Inggris memberi sanksi bagi beberapa pejabat tinggi Cina. Duta Besar Cina Liu Xiaoming membantah tuduhan tersebut dan menyebut Cina akan merespon sanksi tersebut. Jadi, Hong Kong adalah sebuah daerah otonomi yang terletak di bagian tenggara Tiongkok, di Sungai Mutiara dan Laut Tiongkok Selatan. Hong Kong terkenal dengan perkembangannya yang ekspansif, pelabuhan laut dalam alami, dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, yaitu sekitar 7 juta jiwa dengan luas lahan sebesar 1104 km persegi. Nah, warisan Hong Kong dari hari-harinya sebagai koloni Inggris berpusat pada ekonomi pasarnya yang dinamis dan pada sistem politik konstitusionalnya yang dirancang oleh administrator Inggris. Ketika Hong Kong diserahkan ke Cina dan oleh Inggris di tahun 1997, warisan ini adalah bagian dari perjanjian untuk masa depan bekas koloni tersebut. Nah, saat ini menjadi wilayah administratif khusus Cina dan diatur di bawah prinsip satu negara dua sistem yang akan melestarikan warisan budaya dan politiknya. Nah, oleh karena itu, kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, pengadilan yang independen, dan pengakuan atas supremasi hukum harus dijamin. Jaminan ini tertuang juga di dalam dokumen konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar, dan diasumsikan bahwa pengamanan ini cukup untuk meyakinkan masyarakat Hong Kong bahwa tidak akan ada tindakan keras radikal oleh pemerintah Cina. Tidak ada pemerintahan demokratis yang diberlakukan, tetapi ada janji hak pilih universal di masa depan. Nah, meskipun ukurannya kecil secara geografis, Hong Kong telah menjadi elemen yang sangat penting dalam lingkungan ekonomi Tiongkok secara keseluruhan. Kebebasan pasar, bursa saham, dan pusat keuangannya menyediakan pintu yang nyaman untuk bisnis dari Barat maupun Cina. Di tahun 1990, 20% perdagangan Cina melewati Hong Kong. Pangsa itu sekarang turun menjadi 2%. Namun, pentingnya Hong Kong sebagai pusat keuangan dengan akses modal internasional telah berkembang selama periode tersebut.
Baik perusahaan Hong Kong maupun perusahaan Cina, daratan telah berkembang pesat melalui kerangka keuangan pasar terbukanya. Perusahaan ini bersama dengan pemiliknya yang kaya, sekarang memiliki kepentingan yang cukup besar dalam kelanjutan status Hong Kong yang relatif independen. Tapi bagi masyarakat Hong Kong yang berjumlah sekitar 7 juta, gambaran tersebut terlihat berbeda. Memang harga properti yang meroket dengan penyebaran pembangunan mewah bagi segelintir orang, di mana Hong Kong sekarang pun tidak setara gitu loh. Koefisien Gininya sendiri telah meningkat menjadi 0,537, mendekati 0,55 diperkirakan untuk daratan Cina. Data yang disampaikan oleh Forbes yaitu daftar miliarder Forbes di tahun 2014 mencatat 35 miliarder di Hong Kong dengan kekayaan gabungan yaitu 214 miliar USD dolar yang setara dengan 80% dari PDB Hong Kong pada tahun 2013. Nah, ada 1,3 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka yang berada di tangga sosial cenderung merasa terjebak dalam perumahan yang sempit, layanan sosial yang buruk, dan sedikit peluang ekonomi. Lalu, apakah pemilihan pemimpin yang demokratis akan menawarkan prospek pemerintahan yang lebih fokus pada kesejahteraan sosial? Hong Kong dipimpin oleh seorang kepala eksekutif yang dipilih oleh komite pemilihan yang terdiri dari 1.200 anggota, yang sebagian besar berorientasi pada Beijing. Pemerintah Cina di Beijing mengulurkan prospek bahwa pemilihan langsung oleh 5 juta pemilih Hong Kong yang memenuhi syarat akan diadakan pada tahun 2017. Namun pada tahun 2014, Beijing mengusulkan bahwa kandidat akan menjadi 2 atau 3 orang yang dipilih oleh komite pencalonan, yang akan menjadi kurang lebih sama dengan komite pemilihan pro-Beijing saat ini. Aktivis demokrasi Hong Kong mengeluh bahwa pemilihan calon berarti pemilu tidak akan bebas. Para demonstran pro-demokrasi yang sebagian besar adalah pelajar berkumpul di jalan-jalan untuk unjuk rasa. Mereka disambut oleh polisi dengan gas air mata dan semprotan merica. Memasang payung melawan serangan gencar ini, mereka segera dikenal sebagai Gerakan Payung. Mereka mengumpulkan dukungan dari publik yang dikejutkan dengan penggunaan taktik represif. Setelah unjuk rasa awal ini, pengunjuk rasa menempatkan diri di sekitar kota. Sementara polisi merubah taktik mereka dan hanya melihat. Meskipun para pengunjuk rasa mempertahankan kehadiran mereka di jalan selama 75 hari lamanya, dorongan tersebut akhirnya gagal dan warga bosan dengan penghalang yang terus berlanjut. Polisi akhirnya membersihkan jalanan. Protes pro-demokrasi tidak mencapai terobosan dan saat ini prospek pemilihan langsung sangat kecil. Paket reformasi yang didasarkan pada proposal Beijing gagal untuk mengamankan 2/3 mayoritas yang dibutuhkan di Badan Legislatif Hong Kong, Dewan Legislatif, pada tahun 2015. Oleh karena itu, sistem pemilihan tidak langsung kepala eksekutif yang ada tetap berlalu. Prinsip satu negara, dua sistem telah mengalami tekanan. Protes itu prinsipnya telah mendapat tekanan. Protes itu mungkin merupakan seruan bangun bagi pemerintah Cina, tetapi pesannya kabur. Di bawah seruan untuk demokrasi terletak masalah ketidakadilan sosial yang masih belum terselesaikan. Apa kontradiksi dalam satu negara, prinsip dua sistem? Hong Kong dijalankan oleh sistem unik yang menjamin kebebasan yang lebih besar daripada di Cina daratan sejak penyerahan dari pemerintahan Inggris ke Cina pada tahun 1997. Jinping mengatakan bahwa Beijing tetap mendukung pemerintahan kota dan koalisi Hong Kong serta memperingatkan tindakan baru-baru ini oleh para pemrotes setelah secara serius mengancam prinsip dasar negara dua sistem. Prinsip dua sistem satu negara ini bisa diterapkan Hong Kong hingga 2047 karena berlakunya sejak 1997 yang dimana penyerahan dari Inggris kepada Cina. Perjanjian serah terima saat itu menyatakan bahwa Hong Kong adalah bagian dari Cina, tetapi kebebasannya seperti kebebasan berekspresi dan berkumpul, termasuk peradilan independen, mengakibatkan Hong Kong dilanda protes selama berbulan-bulan. Dipicu RUU ekstradisi yang sekarang telah ditangguhkan. RUU tersebut memungkinkan tersangka dari Hong Kong diekstradisi ke Cina daratan untuk diadili di pengadilan yang dikendalikan oleh Partai Komunis. Pertanyaan yang kedua adalah,
bagaimana perkembangan ekonomi Hong Kong sejak penyerahan oleh Inggris pada tahun 1997. Jadi di 30 Juni tahun 1997 dihelat sebuah upacara penyerahan kedaulatan Hong Kong di mana pihak Inggris diwakili oleh Pangeran Charles yang membacakan sebuah pidato naskah atas nama Ratu Elizabeth II. Pada 1 Juli 1997, seluruh wilayah Hong Kong yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris kembali ke pangkuan aslinya, di mana era kolonial Hong Kong sudah memiliki banyak kemajuan di bidang ekonomi dan politik. Kemajuan ekonomi Hong Kong pasca kolonial menjadi salah satu gambaran baru di kawasan Asia. Dengan sistem yang berbeda dengan negara Tiongkok, menjadikan Hong Kong lebih leluasa dalam mengembangkan wilayahnya, baik dalam pendapatan per kapita, penyediaan jasa, penanaman saham, dan kerjasama dengan negara-negara lain. Sangat banyak bentuk dorongan yang diberikan oleh Inggris ketika era kolonial, yang memberikan banyak dampak dalam perkembangan ekonomi dan politik Hong Kong. Dengan ukuran wilayah yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di Tiongkok, akan tetapi mampu mengambil simpati banyak negara dengan penyediaan tempat investasi dan pasar. Lalu selanjutnya, Nomor 3, dalam hal apa ketidaksetaraan berdampak pada situasi politik di Hong Kong? Hong Kong memiliki tingkat ketidakadilan pendapatan yang tertinggi di antara negara-negara maju di dunia lainnya. Dan yang mengkhawatirkan, keadaan ini semakin memburuk, sementara koefisien yang mengukur ketidakadilan setelah berada pada angka yang merisaukan sebesar 0,52 pada 1996. Angka tersebut telah meningkat menjadi 0,54 pada 2011. Hal ini sebagian disebabkan karena sistem politik non-demokratis yang didominasi oleh bisnis yang mengizinkan kekuasaan berlebihan bagi para raja, sementara mengesampingkan jumlah besar orang miskin. Serikat buruh sangat lemah dan tidak mampu untuk mencapai banyak hasil bagi para buruh anggota, yang takut apabila aksi perlawanan akan menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan di tengah-tengah lingkungan yang sangat kompetitif. Banyak orang tinggal di lingkungan yang sangat padat, termasuk di apartemen seperti kandang yang sangat kecil hingga tidak memungkinkan untuk duduk tegak. Beberapa upaya terkini untuk mengatasi masalah tersebut seperti penerapan upah minimum dan penempatan garis kemiskinan resmi hanya mengatasi sebagian kecil dari masalah tersebut. Ini disebabkan karena pada kenyataannya upaya-upaya ini sangatlah tidak cukup. Sebagai contoh, upah minimum sebesar 30 dolar Hong Kong pada tahun 2014 tidaklah cukup untuk membayar bahan makanan dan biaya perumahan. Perubahan rezim Hong Kong sebagian besar disetir oleh orang-orang dari kelompok berpendapatan menengah yang khawatir tentang masa depan kota tersebut. Kekhawatiran ekonomi seperti biaya perumahan yang tinggi dan berbagai biaya hidup jelas memainkan peran yang penting, tetapi tidak sepenting nilai-nilai yang lebih idealis seperti kebebasan pribadi dan hak-hak demokratis. Resiko bahwa akan ada tindakan keras pemerintah Cina terhadap kebebasan yang telah ada di Hong Kong. Nah, Kongres Rakyat Nasional atau NPC di Beijing telah meloloskan Undang-Undang Keamanan Nasional, di mana Undang-Undang Keamanan Nasional untuk Hong Kong tidak menempatkan serupa tindak terorisme dan pengkhianatan negara. Dalam resolusi tersebut, pemerintah Hong Kong juga akan diminta untuk mengizinkan agen-agen keamanan yang berbasis daratan Cina untuk beroperasi terbuka di Hong Kong. Nah, sebelumnya di bawah konstitusi hukum dasar, Hong Kong memiliki kebebasan sipil dan otonomi yang tidak dimiliki wilayah lain di Cina daratan. Namun, mereka yang menolak undang-undang yang diusulkan Cina ini mengatakan undang-undang tersebut mengerus kebebasan sipil dan otonomi Hong Kong, terutama kebebasan berbicara. Jadi para aktivis pro-demokrasi mengatakan bahwa mereka khawatir Cina akan segera dapat memaksakan penahanan sewenang-wenang dan tindakan keras terhadap kebebasan berbicara dan perbedaan pendapatan seperti di Cina daratan.
DW pun berbincang dengan seorang pengacara yang berbasis di Hong Kong, yaitu Wilson Leung, tentang apa arti undang-undang ini bagi masa depan hak-hak sipil di Hong Kong. Leung khawatir undang-undang baru dapat dirancang untuk menggelabui sistem hukum Hong Kong. Nah, oke. Itulah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, dan jika ada pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih.